Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi min al-anbiya wal mursalin was sahabati wal qarabat wat tabi'in wa tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Fadil kitab Syekh Ibrahim bin Musa al-Lakham al-Syafi'i. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumuhi fid dharain amin. Al-muqaddimatu tsaminatu, muqaddimah yang ke-8. Al-ilmu, adapun ilmu, alladzi ilmu huwal ilmu, ada huwa ialah sesuatu ilmu yang ada pun ilmu al-mu'tabaru yang diperhitungkan, yang dianggap syar'an menurut syariat. Al-ilmu alladzi huwal ilmu al-mu'tabaru syar'an, adapun ilmu alladzi huwal ilmu yang ada pun ilmu al-mu'tabaru yang diperhatikan syar'an menurut syara'. Ini bermaksud siapa saya alladzi kepada ilmu madaha yang memuji, yang memuji Allah, siapa Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah, ahlahu kepada pemilik ilmu alal itlaqi secara mutlak. Wal ilmu adalah ilmu, adapun ilmu yang dianggap oleh syariat, al ilmu adalah ilmu al ba'isu yang mengajak apa ilmu alal amali untuk diamalkan, adalah ilmu al ba'isu yang mendorong apa ilmu alal amali untuk dipraktekkan. Kalau ada ilmu yang tak mendorong untuk berbuat, cuma mendorong untuk berpikir saja, tidak berbuat, artinya perbuatan mukallaf ya, perbuatan mukallaf yang baik, itu tidak yu'tabaru syar'an. Karena al ilmu yang yu'tabaru syar'an adalah al ilmu al ba'isu alal amal, ilmu yang mengajak kita untuk berbuat, alladzi amal la yukhalli yang tidak membiarkan apa alladzi sahibahu kepada pemilik ilmu jarian hal melakukan ma'ahawahu bersama mengikuti hawa nafsunya, kama kaifa makana sebagaimanapun karena ada apa hawa nafsu, yaitu ilmu yang mendorong pemiliknya untuk berbuat, untuk melakukan, untuk tidak selalu mengikuti hawa nafsunya. Itu adalah al-ilmu alladzi yu'tabaru syar'an, ilmu yang mendorong pemiliknya untuk tidak selalu mengikuti hawa nafsunya. Bal melainkan hadapun ilmu al-muqayyidu li sahibihi bimuqtadahu, al-muqayyid adalah sesuatu yang menahan li sahibihi kepada pemilik ilmu bimuqtadahu untuk mengikuti kehendak nafsu, menahan pemiliknya untuk mengikuti kehendak nafsu. Al-hamilu lahu yang mendorong apa ilmu lahu kepada pemilik ilmu, yang membawa apa ilmu lahu kepada pemilik ilmu, ala qawaninihi atas aturan-aturan ilmu, tau'an baik suka atau karhan atau tidak suka. Wa makna hadhil jumlati, adapun maksud dari keseluruhan ini, dari jumlah ini, anna ahlal ilmi sesungguhnya pemilik ilmu, fi talabihi di dalam mencari ilmu, wa tahsilihi dan mencapai ilmu, ala thalathi maratibah ialah ada tingkatan. Orang yang mencari ilmu dan orang yang mencapai ilmu itu menurut Syatibi itu ada tiga tingkatan, ada 3 kategori. Orang yang mencari ilmu dan kemudian memperoleh ilmu itu ada tiga kategori. Dan tingkatan ini berdasarkan tingkatan kemuliaannya ya, berdasarkan dari bawah ke atas. Jadi al-martabatul ula itu yang paling bawah, al-martabatul tsani yang kedua sampai 3 itu yang nomor 3 itu yang paling atas. Al-martabatul ula adapun tingkatan pertama, at-talibuna adalah orang-orang yang mencari lahu kepada ilmu, walamma yahsulu tapi belum memperoleh siapa mereka, walamma yahsulu dan belum sampai siapa mereka, ala kamalihi atas kesempurnaan ilmu, ba'duh setelah mencari. Lama ini maknanya belum ya, masuk ke fi'il mudhari' menjazamkan. Walamma yahsulu dan belum mencapai siapa mereka talibun, ala kamalihi atas kesempurnaannya, ba'duh setelah mencari.
Wa innama hanya sanyahum adapun mereka talibun fi talabihi ketika mencari ilmu fi rutbatit taqlidi hanya sampai kepada tingkatan muqallid. Orang tingkatan pertama adalah pencari ilmu yang masih belum sampai kesempurnaan, hanya sampai pada tingkatan muqallid. Fahaulai maka adapun mereka idza dakhalu apabila masuk siapa mereka fil amali di dalam suatu perbuatan, fil amali bihi di dalam mengamalkan bihi terhadap ilmu, fabimuqtadil hamlit taklifi maka semata-mata karena tuntutan beban taklif, wal hadd targhibi dan dorongan at-targhibi yang bersifat targhib, menyenangkan, tarhibi dan menakuti. Wala miqdar syiddati tasdiki dan berdasarkan kadar kuatnya tasdik. Kuatnya tasdik itu kepercayaan terhadap Allah. Yakhifu menjadi ringan tiqalut taklifi apa beban mukallaf. Fala yaktafi maka tidak cukup al ilmu apa ilmu huna di sini bil hamli hanya dengan beban saja, duna amrin akhara tidak urusan yang lain, kharijin atau kharija maqulihi di luar kandungannya ilmu, min zadrin berupa ancaman, au qisasin atau qisas, au haddin atau hukuman, au ta'zirin atau ta'zir, au ma atau sesuatu jara yang berlaku apa mahadzal majra di tempat berlakunya ini. Walah tija dan tak dibutuhkan hahuna di sini ila iqamati burhanin apa mendatangkan dalil ala dzalika atas ilmu ini. Kenapa idit tajribatu karena sungguhnya pengalaman al jariyatu yang berlaku fil khalqi di tengah-tengah manusia, qad a'tat sungguh memberikan apa pengalaman ini atau ujian ini fi hadhil martabati untuk tingkatan yang pertama ini burhanan akan dalil, akan tetapi la yahtamilu tak mampu muta'allikuhu siapa muta'alliknya ilmu, siapa orang yang bergantung terhadap ilmu ini, an-naqidah untuk melawan biwajhin dengan cara apapun, an-naqidah untuk melawan biwajhin dengan cara apapun. Jadi yang pertama, orang pencari ilmu yang pertama adalah orang yang belum sempurna tapi dia hanya sampai pada batasan muqallid. Apabila dia mengamalkan ilmu itu semata-mata hanya tuntutan taklifi saja, bukan kesadaran. Jadi muqallid itu mengamalkan ilmunya hanya karena ada tuntutan taklifi, tuntutan dari syariat, bukan karena kesadarannya sendiri. Karena ada targhib dan ada tarhib. Kalau kamu melakukan ini, begini pahalanya ini. Kalau kamu melakukan ini, maka dosanya ini. Targhib dan tarhib itu namanya. Nah, tingkatan pertama ini, orang yang mencari ilmu, dia belum sampai kepada tingkat yang sempurna, tapi dia cuma sampai pada tingkatan muqallid. Sehingga untuk menyuruh dia atau untuk melarang dia butuh ancaman dan butuh embel-embel. Ayo kamu salat biar kamu masuk surga. Ini muqallid, tingkatannya muqallid. Kamu jangan lakukan itu karena kalau melakukan itu kamu masuk neraka. Nah, itu butuh ini. Masih belum sampai kepada tahap kesadaran. Wal martabatus tsaniyatu dan tingkatan kedua, pencari ilmu tingkat kedua, al-waqifuna minhu adalah orang yang diam minhu yang tahu minhu dari ilmu ala barahinihi berdasarkan dalil-dalil ilmu. Nah, ini lebih tinggi lagi. Dia mengetahui berdasarkan dalil. Irtifaan ale mengungguli an hadidit taqlidi dari rendahnya muqallid al-mujarradi saja. Dari rendahnya orang yang hanya bertaklid. Wastibsaran dan tahu secara menyeluruh fihi terhadap ilmu. Hasbama berdasarkan sesuatu aqtahu yang memberikan kepada ma syahidun naqli apa dalil naqli, alladzi dalil naqli yusaddiquhu yang mempercayai, yang menerima secara lapang dadahu kepada alladzi al-aqlu apa akal, tasdiqan dengan penerimaan yatma'innu ilaihi, yatma'innu yang bisa tenang apa akal ilaihi terhadap nakal ini, wa yu'tamadu alaihi dan dijadikan pegangan alaihi apa syahidun naqli, illa annahu namun sesungguhnya syahidun naqli ba'du setelah itu mansubun ilal aqli la ilan nafsi
itu dinisbatkan, dikaitkan, dihubungkan kepada akal, tidak kepada jiwa mukallaf. Apa maksudnya? Setelah kita mengkaji suatu dalil, kemudian kita menemukan ilmu di situ, maka ilmu yang kita temukan itu oleh orang atau oleh kita dinisbatkan kepada akal, tidak dinisbatkan kepada jiwa kita. Maksudnya apa? Bimakna, dengan pengertian annahu sungguhnya ilmu lam yasir, tidak menjadi apa ilmu kalwasfi at-tabiti, seperti sifat at-tabit yang tetap lil insani, kepada manusia. Jadi pengetahuan kita itu untuk tingkat thalib yang kedua ini, pengetahuannya apa yang dia hasilkan dia nisbatkan ke akal. Jadi kita meneliti apa yang kita dapatkan, ini yang memperoleh adalah akal, tidak menjadi malakah, tidak menjadi sifat bagi jiwa kita, itu maksudnya. Semisal begini, orang yang baru belajar nahwu, ketika ada orang baca kitab, itu pasti ngecek dulu, karena ilmunya ada di akal. Tapi kalau orang yang sudah menyatu dengan ilmunya itu, tidak usah buka kitab nahwu sudah tahu ini salah. Kalau orang yang masih ilmunya sampai di akal, dia baru tahu kalau ngecek kitab, bacaannya kayak gitu, cek dulu. Oh iya salah. Itu ilmunya sampai di akal, belum menjadi malakah, belum menyatu dengan jiwanya. Nah ini tingkatan yang kedua ini, ilmunya itu mansubun ilal aqila ilan nafsi. Dia dinisbatkan, dihubungkan dengan akalnya, tidak dengan jiwanya. Kalian belajar tajwid misalnya, semua santri belajar tajwid, itu ketika mendengar orang ngaji salah, gak usah lihat tajwid, gak usah lihat kitab, itu sudah tahu ini salah. Karena kenapa? Karena dia sudah ilmu tajwidnya menjadi malakah, menjadi sifat yang sabit. Beda kalau orang yang baru belajar ilmu tajwid mendengar ini salah benda ya, buka dulu. Nah, itu ilmunya mansubun ilal aqli, hanya sebatas di akal, belum terkait kepada jiwanya, belum menjadi malakah. Nah ini menurut Syatibi, tingkatan pencari ilmu yang kedua adalah orang yang mengetahui ilmu dengan dalilnya, tapi hanya sampai di akal, dengan gambaran lam yasir kalwasfi as-sabiti lil insan, belum menjadi sifat yang sabit lil insan. Wa innama, hanya saja wadapun ini kal asya al muktasabah, seperti benda-benda yang diusahakan, wal ulum al mahfudati, dan ilmu-ilmu yang dijaga, allati ulum yatahakkamu 'alaiha al aqlu, yang memutuskan 'alaiha terhadap allati al aqlu, apa akal. Itu akal semua, diputuskan akal. Wa 'alaihi, dan terhadap akal, yu'tamadu, disandarkan, fi istijlabiha, di dalam memperoleh ilmu itu. Kalau seperti Imam Syafi'i itu ketika mendengar satu ayat, dia langsung memahami fikih, mantik, dan semacamnya. Itu sudah menyatu. Tapi kalau seperti kita mendengar ayat, kita harus diteliti satu persatu, kita cek, kita kaji. Nah, itu berarti ilmunya mansubun ilal aqli, hanya sebatas akal, belum menjadi wasfun sabitun lin nafsi, belum menjadi sifat yang melekat kepada jiwa kita. Kalau seperti imam yang empat, Imam Syafi'i misalnya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, ilmunya itu sudah menjadi wasfun sabitun lin nafsi, tidak mansubun ilal aqli. Artinya ketika mendengar hadis, ketika mendengar Al-Quran, beliau itu sudah langsung spontan tahu hukumnya, belaghahnya seperti apa, mantiknya seperti apa, langsung loh. Kalau kita enggak dapat ayat, masih harus dikaji usul fikihnya gimana, nahwunya gimana. Lah itu berarti kita mungkin sampai yang kedua ini. Jadi apa yang kita peroleh itu masih mansubun ilal aqli, masih terkait dengan akal, tidak terkait dengan jiwa kita. Hatta tasiro, sehingga menjadi apa, ulum min jumlati muda'atihi, termasuk dari hal-hal yang dititipkan ke akal. Jadi ilmu itu dititipkan ke akal, tidak dititipkan ke hati. Kalau kalian baca kitab fikih misalnya,
atau mendengar permasalahan fikih ada orang nanya, itu masih harus cari-cari dulu, harus buka kitab fikih dulu, benar nggak ya, benar. Tapi kalau Imam Syafi'i dan yang lain dan imam-imam yang madhab yang lain, karena ilmunya itu sudah menjadi wasfun sabitun, sudah menjadi malaka, dengar pertanyaan langsung, tak usah ngecek dulu. Itu sudah sampai ke tingkatan yang ketiga nanti atas. Fahaulai maka adapun mereka yang mencari ilmu di tingkatan kedua ini, idza dakhalu apabila masuk siapa mereka fil amali di dalam sebuah perbuatan, khaffa alaihim khiffatan ukhra, maka ringan apa amal alaihim kepada mereka, khiffatan dengan keringanan, ukhra yang berbeda, yang lain, zaidatan yang melebihi ala mujarradit tasdiki, hanya didasarkan kepada semata-mata percaya atau tasdik fil martabatil ula pada tingkatan pertama. Kalau tingkatan pertama tadi itu melakukan perbuatan karena dia takut, karena dia soalnya tingkatan pertama ini muqallid, jadi mengamalkan ilmunya karena dia berdasarkan taklif, ancaman atau janji surga, melakukan itu karena ancaman neraka atau karena janji surga. Itu tasdik, hanya sebatas tasdik saja. Itu tingkatan pertama. Tapi kalau tingkatan kedua ini mengamalkan ilmunya, melakukan kewajiban atau menjauhi larangan, itu merasa ringan dan keringanannya itu melebihi tingkatan yang pertama. Kalau tingkatan pertama itu merasa ringan melakukan perbuatan mukallaf itu karena dia diancam atau karena dia dijanjikan surga, tasdik. Nah, tingkatan kedua ini melebihi itu. Bahkan la nisbata, tidak ada hubungan bainahuma di antara keduanya, martabah saniyah dan martabah ula. Karena haula pun mereka waqifuna minhu ala barahinihi, ini orang yang mengetahui ilmu berdasarkan dalilnya, bukan karena ikut-ikut, ya balahum, menghalangi lahum kepada mereka al-burhanu apa dalil al-musaddaqu yang sudah diterima itu, menghalangi ayyukadzibu kepada harus mendustakan siapa mereka. Orang yang sudah mengetahui ilmu berdasarkan dalil, maka mereka akan untuk menyalahi ilmunya ini akan ditahan oleh dalil itu. Kita tahu kita masuk Islam itu karena istilahnya warisan dari nenek moyang. Tapi kalau orang Kristen yang masuk Islam berdasarkan argumen, itu lebih kuat keimanannya. Kenapa? Kita itu masuk Islam, menjalankan syariat Islam karena kita takut terhadap neraka, melakukan kewajiban-kewajiban karena kita ingin mendapatkan surga. Itu tingkatan pertama, masih hanya sebatas tasdik. Tapi kalau tingkatan mereka yang kedua, masuk Islam karena berdasarkan dalil-dalil, itu untuk menyalahi aturan-aturan agama, itu bukan karena takut, tapi karena dalil itu yang melarang. Karena burhan ini yang melarang. Artinya keyakinannya sudah di atas ya. Orang yang masuk Islam karena warisan itu berbeda dengan orang yang masuk Islam karena bukti, karena dalil. Lebih kuat yang masuk Islam karena dalil. Karena mereka tidak mungkin mendustai dalil itu. Tapi kalau yang warisan itu mungkin saja masih mendustai. Wa min jumlatit takdzib al-khafi, dan termasuk bagian dari kedustaan yang samar, yaitu al-amalu, berbuat, ala mukhalafatil ilmi, menyalahi ilmu, al-hasili, yang diperoleh lahum oleh mereka. Termasuk takdzib lil ilmu adalah tak berbuat sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Menurut ilmunya A, tapi dia melakukan B. Itu termasuk takdzibul ilmi, mendustakan terhadap ilmu. Meskipun tidak secara terang-terangan itu salah. Itu sudah takdzib dhahir itu. Takdzib khafi itu gimana? Dia tahu tapi masih melakukan kebalikannya. Itu namanya takdzib khafi. Mendustakan ilmunya tapi secara sama. Walakinnahum, akan tetapi mereka, hina lam yasir, ketika tidak jadi apa ilmu, lahum bagi mereka kal wasfi, seperti sifat di dalam batin, rubbama, maka kadangkala kanat ada ausafuhum, apa sifat-sifat mereka as-sabitatu, yang sudah menetap, minal hawa, berupa hawa wasyahwati dan syahwat, al-ba'isati, yang mendorong,
al-ghalibati yang mendominasi, aqwal ba'isina, ialah lebih kuat, ialah paling kuatnya pendorong. Dan manakala ilmunya itu tidak sampai tertancap ke dalam jiwa, hanya di akal, kadangkala yang ada di dalam jiwa ini malah menang, gitu, malah menang. Kalau kita hanya tahu, hanya pengetahuan kita sebatas akal bahwa itu haram, tidak sampai ke batin, malah yang ada di batin ini keluar untuk mengalahkan itu. Kita tahu itu haram, tapi karena di sini ada syahwat untuk melakukan itu, tetap dilanggar itu akalnya. Zina haram, minum khamar haram, berjudi haram, tahu, tapi sebatas akal. Maka sifat yang ada di dalam ini akan keluar untuk melawan itu, dan itu pasti menang. Tapi kalau ilmu itu sudah menjadi akar di dalam, maka syahwat ini kalah. Oke. Nanti itu tingkatan yang sudah tinggi. Kalau tingkatan yang kedua ini ilmunya mansubun ilal aqli, hanya sebatas di akal, tak sampai ke dalam. Sehingga kalau ilmu itu hanya sampai di akal, maka akan kalah dengan sifat yang sudah tertancap di hati, syahwat dan semisalnya. Oleh karena akan kalah begitu, fala budda, maka pasti minal iftiqari, apa butuh, ila amrin, kepada suatu hal, zaidin yang melebihi, min kharijin, dari luar itu. Ghaira innahu, namun sesungguhnya amrun itu, yattasi, itu sangat luas, fi haqqihim, di dalam haknya mereka. Fala yuktasaru, maka tidak dicukupkan fihi, di dalam amrun itu, ala mujarradil hudud, apa semata-mata dihukum, wa ta'zirati, dan semata-mata ditakzir. Bal, melainkan sama di sana umurun, adapun hal-hal ukharu yang lain, kama hasinil adati, seperti adat-adat yang baik, pemutalabatil maratibi, dan tuntutan-tuntutan derajat sosial, allati maratib balaguha, yang sampai siapa mereka kepada maratib, bima, dengan sesuatu, yaitu yang layak siapa man biha, terhadap bima, dengan sesuatu, yaitu yang layak apa ma biha, dengan maratib. Sehingga untuk mendukung ilmu yang hanya ada di akal ini dibutuhkan hal lain. Dibutuhkan hal lain. Kalau pengetahuan kita tentang halal haram itu hanya sampai pada pengetahuan akal, tidak melekat ke hati, maka pengetahuan akal itu sewaktu-waktu akan dikalahkan oleh apa yang ada di hati kita berupa syahwat dan hawa ini. Sehingga untuk menyokong ilmu yang masih di akal ini agar menang ketika berperang dengan syahwat, dibutuhkan hal lain di luar itu. Apa itu? Mahasinul adat. Ketika mereka ini haram menurut syariat, tapi di sini sudah bergejolak mau melakukan itu, apa ini, sudah kadung pengen. Kemudian ada mahasinul adat. Kalau seperti saya melakukan itu kok tidak cocok. Nah, itu untuk mendukung ilmu yang ada di akal ini. Menurut tradisi hal ini tidak baik. Jadi tradisi itu mendukung terhadap ilmu yang hanya sebatas di akal. Wa asbahi dzalika, dan semisal, dan beberapa yang sama dengan hal tersebut. Wa hadhil martabatu, adapun tingkatan ini, aidon pula, yakumu, menduduki al-burhanu, apa burhan, alaihi atas hadhil martabah, minat tajribati, dari pengujian, illa, namun innaha, sungguhnya tajribah, akhfa, itu lebih samar, mimma, dibandingkan sesuatu qablaha, yang ada sebelumnya tajribah ini. Fayahtaju, sehingga butuh apa ma ila fadli nadharin, akan lebihnya perenungan, maukulin, yang diserahkan, ila dawin nabahati, kepada orang yang memiliki kecerdasan fil ulumi, di dalam ilmu-ilmu asyariyati, yang berbangsa syariat. Wal akhdi, dan berpedoman fil ittisafati sulukiyah, di dalam sifat-sifat sulukiyah. Wal martabatus salisatu, tingkatan ilmu yang ketiga, tingkatan pencari ilmu yang ketiga, ini yang paling bagus. Alladzina, itu orang-orang, sora, yang jadi, lahum, bagi mereka, al ilmu, apa ilmu, wasfan, ialah sifat, minal ausafis sabitati, dari sifat-sifat yang sudah menetap di jiwa. Bimasabatil umuri, sebanding dengan hal-hal, bimasabatil umuri, sebanding dengan hal-hal, al-badihiyati, yang bersifat badihi, yang bersifat a priori, fil ma'qulatil uwali, di dalam beberapa
makulat yang pertama. Di dalam beberapa makulat yang pertama hal-hal yang bersifat rasional. Au tuqaribuha, atau mendekati apa hadhil umur kepada al-maqulat. Yang ketiga adalah orang yang mencari ilmu dan ilmunya itu sudah menjadi wasfun sabitun lin nafsi, sudah menjadi malakah, sudah menjadi sifat yang tertanam. Ketika ada orang bertanya tentang fikih, kita tak usah cari-cari di dalam kitab fikih lagi, langsung bisa menjawab. Ketika ada orang bertanya tentang pemahaman Al-Quran, langsung bisa dijawab. Itu berarti ilmu tafsirnya, ilmu usul fikihnya, ilmu mantiknya sudah sabitun fin nafsi, sudah menetap di dalam jiwanya, sudah menjadi malakah. Ini pencari ilmu yang ketiga. Wala yundur ila tariqi husuliha, dan tak usah dipikirkan ila tariqi husuliha, apa metode memperoleh ilmunya. Sudah enggak membahas itu ya. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya ilmu itu la yahtaju ila, tidak butuh apa dzalik ilahi, kepada tariqi husuliha. Fahaulai, maka adapun mereka, la yukhallihim, tidak akan membiarkan him kepada mereka al ilmu, apa ilmu, wa ahwaahum, bersama hawa nafsu mereka. Maka ilmu yang mereka miliki akan menahan mereka untuk ikut hawa nafsunya. Idza tabayyana, manakala telah jelas lahum bagi mereka al-haqq, apa kebenarannya. Bal yarji'una, bahkan mengembalikan siapa mereka ilahi, kepada ilmu. Ruju'ahum, akan kembalinya mereka ila dawaihim, kepada hal-hal yang mendesak mereka, al-basyariyati, yang bersifat manusiawi. Bahkan hal-hal yang bersifat manusiawi ini mereka akan paksa untuk ikut ilmu, karena ilmunya sudah menjadi malakah. Wa usafihim al-khilqiyati, dan sifat-sifat mereka yang bersifat makhluk. Wa hadhil martabatu, adapun tingkatan yang ketiga ini, hiyal mutarjamu, adalah sesuatu yang akan dijelaskan laha, apa hadhil martabah. Nah, tingkatan yang ketiga ini yang akan dijelaskan oleh musannif di sini. Wad dalil, adapun dalil ala sihhati, atas kebenaran al martabah salisa ini, minas syariati, dari syariat, katsirun, ialah banyak dalilnya. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, amman, apakah adapun orang, huwa qanitun, yang beribadah ana al-laili, di malam hari, sajidan, hali bersujud, wa qa'iman, dan berdiri, yahdharul akhirata, yang takut akan akhirat, wa yarju rahmata rabbi, dan mengharap akan rahmat dari Tuhan mereka. Tsumma qala, kemudian berfirman siapa Allah, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah oleh Muhammad, apakah sama orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu? Orang-orang yang alim dan orang-orang yang tidak alim, apakah sama? Tidak sama. Tidak sama antara orang yang alim dan orang yang tidak alim. Yang alim di sini maksudnya alim dalam tingkatan yang ketiga ini, yaitu kealiman yang sudah bukan cuma wasfun mansubun ilal aql, tapi sudah menjadi wasfun sabitun fin nafsi. Fanasaba, maka mengkaitkan sabab Allah hadhil mahasin, akan kebaikan-kebaikan ini, ila ulil ilmi, hanya kepada pemilik ilmu, min ajlil ilmi, karena ilmunya, la min ajli ghairihi, bukan karena yang lain. Wa qala ta'ala, dan berfirman sabab Allah Ta'ala, Allahu nazzala, adapun Allah nazzala, menurunkan sabab Allah, ahsanal hadisi, akan sebaik-baiknya hadis, kitaban, yaitu berupa kitab, mutasyabihan, yang mirip, masaniya, yang diulang-ulang, taqsyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, yang bergejolak minhu, sebab hadis, juludul ladzina, apa kulit orang-orang, yakhshawna, yang takut sama mereka, rabbahum, kepada Tuhan mereka. Walladzina yakhshawna, adapun orang-orang yang takut rabbahum, kepada Tuhan mereka, humul ulama'u, adalah para ulama. Liqaulihi, karena firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja takut Allah kepada Allah, min ibadihi, dari hambanya Allah, al ulama'u, siapa ulama. Saya coba ingin menjelaskan sedikit tentang innama yakhshallah. Saya cari Al-Qur'annya dulu yang lengkapnya. Surat Al-Fatir ini ayat 28. Jadi innama yakhshallaha min ibadihil ulama, ini ayat sebelumnya adalah wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik.
Dan sebagian manusia, begitu juga hewan, itu berbeda-beda warnanya, kadzalika sedemikian. Innama yakhsyallaha, hanya saja takut Allah kepada Allah, min ibadihi, dari hambanya Allah, al-ulama, siapa ulama. Jadi innama ini sudah adalah jumlah istinafiyah, buktinya menggunakan innama bukan annama. Sehingga kalau innama ini dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu wa minan nasi wad dawabi, sebagian dari manusia dan hewan itu berbeda-beda warnanya, dan hanya yang takut kepada Allah adalah ulama. Sehingga ulama itu katanya ada yang hewan, ada yang manusia. Jadi innama ini dikaitkan kepada ayat yang sebelumnya, padahal sudah jelas innama ini tidak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, tidak ada kaitannya dengan ayat wa minan nasi wad dawabi. Kenapa? Karena dia pakai innama, jumlah istinafiyah kan? Kalau yang belajar nahwu pasti tahu kapan dibaca inna, kapan dibaca anna. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, wa idza sami'u, dan manakala mendengar siapa mereka, maka kepada sesuatu unzila ilar rusul, yang diturunkan apa kepada utusan, taro ayunahum, maka bisa melihat siapa kamu ayunahum, kepada mata-mata mereka, tafidu, halai mengalir, minad dam'i, ahli mengalirkan apa mata, minad dam'i, kepada air mata, mimma, disebabkan sesuatu, arafu, yang mengetahui siapa mereka, minal haqqi, dari kebenaran. Al-ayat. Walamma kana, dan ketika ada as-saharatu, siapa ahli sihir, qad balagu, telah sampai siapa mereka ahli sihir, fi ilmi sihir, di dalam ilmu sihirnya, sampai mablaghur rusuh, kepada tingkatan yang sudah sangat ahli fi, di dalam sihir. Wa huwa, adapun ini makna hadhil martabati, adalah maksud dari tingkatan yang ketiga ini. Pencari ilmu tingkatan yang ketiga adalah pencari yang sudah rasikhun fil ilmi. Ar-rasikhuna fil ilmi. Ar-rasikhuna fil ilmi itu seperti siapa contohnya? Ar-rasikhuna fil ilmi itu contohnya oleh Asy-Syatibi dicontohkan dengan penyihir-penyihir yang menghadapi Nabi Musa. Loh, gimana cara mencontohkannya? Begini. Ahli penyihir-penyihir yang menghadapi Nabi Musa itu badaru ilal inqiyadi wal iman. Mereka buru-buru ilal inqiyadi, untuk tunduk kepada Nabi Musa, wal imani, dan beriman kepada Nabi Musa. Hina arafu, ketika mengetahui siapa mereka, min ilmihim, berdasarkan ilmu mereka sendiri, annama jaa, sesungguhnya sesuatu yang datang apa ma bihi, sesungguhnya yang datang bihi dengan ma Musa, siapa Nabi Musa alaihissalam, haqqun, ialah kebenaran, laisa bisyihri, bukan sihir, wala sya'wadati, dan bukan sulap. Berdasarkan ilmu yang mereka ketahui, yaitu ilmu sihir yang mereka ketahui dengan sebenar-benarnya, mereka bisa menilai apa yang ditampilkan Nabi Musa itu bukan sihir, bukan sulap, tapi suatu kebenaran. Seandainya mereka bukan penyihir yang sudah ahli, niscaya mereka tidak akan sadar bahwa yang ditampilkan Nabi Musa itu adalah mukjizat. Tapi karena mereka sudah sangat rasikhun fis sihri, sangat ahli dalam sihir, mereka sadar yang ditampilkan Nabi Musa itu bukan sihir, bukan sulap. Laisa sihra wala sya'wada. Nah, itu kenapa kok bisa memutuskan seperti ini? Karena penyihir itu sudah tingkatan rasikhun fis sihri. Nah, tingkatan pencari ilmu yang ketiga adalah orang yang sudah rasikhun fil ilmi. Walam yamna'hum, dan tak menghalangi hum, kepada mereka penyihir, min dzalika, dari disebabkan hal tersebut, at-takhfifu, ancaman, wala ta'dzibu, dan penyiksaan, alladzi takhwif at-ta'dzib, tawa'adah, yang mengancamhu kepada mereka bihi, dengan takhwif at-ta'dzib itu, Fir'aun, siapa mereka Fir'aun. Karena mereka saking yakinnya bahwa itu mukjizat, mereka tak takut dengan ancaman yang dikasihkan Fir'aun, yang diancamkan Fir'aun. Mereka tetap meyakini bahwa yang ditampilkan Nabi Musa itu adalah mukjizat, bukan sihir. Itu berdasarkan dari apa? Berdasarkan karena dia rasikhun fil ilmi. Itu yang dapat kita pelajari dari penyihir-penyihir Nabi Musa itu. Mereka menerima kebenaran karena mereka ahli di dalam ilmu sihir. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun, dan itu semua adalah contoh-contoh yang kami buat untuk manusia. Wa ma ya'qiluha, dan tidak akan tahu kepada amsal illa siapa Allah ta'allaqaha kepada
mengetahuinya amsal fil alimina terhadap orang-orang yang alim saja. Wa huwa adapun ta'akkul ini qasdus syari adalah tujuan syari min darbil amsal dari membuat contoh-contoh tersebut. Wa qala dan berfirman Allah taala afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma. Afaman apakah maka adapun orang yang alamu tahu annama bersungguhnya unzila diturunkan ilaika kepadamu mir rabbika dari Tuhanmu al-haqqu apa kebenaran kaman huwa a'ma sama dengan orang yang buta. Tsumma wasafa kemudian mensifati siapa Allah ahlal ilmi kepada orang yang memiliki ilmu biqaulihi dengan firman Allah alladzina yufuna bi ahdillahi yaitu orang-orang yang menunaikan janji Allah ila akhiril awsaf sampai sifat-sifat yang lain. Wahasiluha adapun kesimpulannya ayat yarji'u ialah kembali apa hasil ila annal ulama bahwa sungguhnya ulama humul amiluna adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Wa qala dan berfirman syaballahu fi ahlil iman bagi orang yang memiliki keimanan. Wal imanu sementara adapun iman min fawaidil ilmi adalah bagian dari faedahnya ilmu. Iman itu adalah pengaplikasian dari ilmu, pengamalan dari ilmu. Kita tahu terhadap Allah kemudian kita iman, berarti iman itu didahului ilmu. Innamal mu'minuna hanya saja adapun orang yang beriman alladzina yal orang-orang idza dzikirallahu apabila disebutkan apa nama Allah wajilat qulubuhum bergejolak hati mereka. Ila anqal sampai firman Allah ulaika humul mu'minuna haqqan mereka adalah orang-orang yang beriman haqqan secara benar. Wa min huna dan dari sini qarana membersamakan siapa Allah al-ulama kepada ulama fil amali di dalam mengamalkan bimuqtadul ilmi dengan tuntutan ilmu dibarengkan bil malaikati bersama malaikat alladzina malaikat la yu'sunallaha yang tak pernah durhaka siapa malaikat Allah kepada Allah tidak pernah durhaka kepada sesuatu amarah yang memerintahkan siapa Allahum kepada para malaikat wa yaf'aluna dan selalu melakukan siapa malaikat kepada sesuatu yu'maruna yang diperintahkan siapa mereka malaikat. Faqala ta'ala kemudian berfirman siapa Allah ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa bersaksi siapa Allah sungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah wal malaikatu dan juga malaikat wa ulul ilmi dan orang-orang yang berilmu dan ulul ilmi dan malaikat ini oleh Allah disandingkan ini memiliki derajat yang sama qaiman hal yang melaksanakan bil qisti dengan keadilan la ilaha tidak ada Tuhan illa huwa kecuali Allah. Jadi Allah, malaikat dan orang-orang yang berilmu itu sama-sama bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apa yang dimaksud Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Maksudnya adalah fasyahadatullahi ta'ala maka adapun persaksian Allah ta'ala wifqa ilmihi sesuai dengan pengetahuan Allah. Zahiratut tawafuki adalah sejelas-jelasnya kesesuaian. Kenapa itu? Karena sungguhnya perselisihan atau membedai muhalun ialah muhal. Wa syahadatul malaikati sementara persaksiannya malaikat ala wafqi ma'alimu berdasarkan sesuatu yang sesuai dengan pengetahuan mereka sahihatun ialah benar. Li'annahum karena sungguhnya mereka malaikat mahfuduna minal ma'asi itu dijaga dari maksiat. Wa ulul ilmi dan adapun pemilik ilmu aidan juga kadzalika sama dengan malaikat min haitsu hufidu dari segi dijaga siapa mereka bil ilmi oleh ilmunya. Waqad kana dan sungguh ada as-sahabatu siapa sahabat radhiyallahu anhum idza nazalat ketika turun alaihim kepada mereka ayatun apa sebuah ayat fiha yang ialah di dalam ayat takhwifun adapun ancaman ahzana yang membuat khawatir yang membuat sedih apa hum kepada mereka dzalika apa ancaman itu wa aqlaqahum dan membuat takut apa ancaman hum kepada mereka hatta yasalu sehingga bertanya siapa mereka sahabat an-nabiy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat ketika turun ayat yang isinya ancaman, kemudian sahabat itu merasa takut, merasa khawatir atas ancaman itu, kemudian mereka akan bertanya kepada Nabi. Kanuzuli ayatil Baqarati seperti turunnya ayat Al-Baqarah wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu al-ayah.
Wa qawlihi, dan firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur aduk iman mereka dengan kezaliman. Al-ayah. Wa innamal qalqu, hanya saja adapun rasa khawatir. Wal khaufu, dan rasa takut itu min atharil ilmi, itu karena pengaruh-pengaruh ilmu bil munazzali, terhadap ayat yang diturunkan. Ketika ada ayat turun yang berisi takhwif, berisi ancaman, sahabat ini akan rasanya takut. Rasa takut ini, kata Syatibi, muncul karena kuatnya pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, baca ayat apapun, itu jarang sekali yang merasa merasa takut. Kenapa? Karena tidak paham terhadap isinya. Kalau katanya Mustafa Bisri itu, saya kok takut baca Al-Quran karena setiap membaca ayat-ayat tentang munafik kok saya merasa tersindir. Itu berarti orang memahami Al-Quran ketika membaca. Sama dengan sahabat ketika turun ayat berisi ancaman, sahabat itu khawatir, takut, sedih. Kesedihan ini, kekhawatiran ini muncul disebabkan pemahaman mereka yang sangat kuat terhadap Al-Quran. Seandainya mereka tak paham, tak akan khawatir. Nah, sahabat itu memahami Al-Quran sudah sampai pada tingkat rasikhuna. Mereka sudah menjadi malakah, menjadi karakter pengetahuan mereka terhadap ini. Sehingga ada ayat Al-Quran turun, mereka khawatir, merasa takut. Karena mereka memahami itu dengan sekali mendengar gitu. Ilmunya itu sudah rasikhuna, sudah tertancap di dalam jiwanya. Beda dengan kita, ilmunya hanya di akal. Mendengar ayat masih harus dikaji. Oh, ini ayat ancaman. Masih belum takut, baru ditakut-takuti, baru takut. Sahabat mendengar langsung takut, sehingga bertanya kepada Rasulullah. Nah, rasa takut itu muncul karena pengaruh ilmu yang sudah rasikh, yang sudah tertancap menyatu dengan jiwa. Wal adillatu aksaru, adapun dalil-dalilnya aksaru, ya lebih banyak, min ihsaiha, untuk dibatasi dalil huna di sini. Wa jami'uha, adapun seluruh dalil itu yadullu, menunjukkan apa jami'uha, ala annal ilmal mu'tabarah, bahwa sungguhnya ilmu yang diperhitungkan syariat, wal mulji'u, adalah ilmu yang mengantarkan ilal amali, untuk mengamalkan bihi, terhadap ilmu itu. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim.